Di New York itu susah sekali karena biaya hidup di New York tinggi. Any deadline? No deadlines. Anak gua yang cewek udah pasti akan, anak gua sekarang sophomore. Anak gua sophomore. Berarti dia masih 3 tahun lagi SMA. Abis itu dia mau kuliah 4 tahun. At least 7 tahun lagi gua masih akan tinggal di New York. So I don't have any deadlines. I'm just going to build my career. Gua tahun ini baru masuk manajemen Amerika. Kecil sih, cuman tetap aja ada yang kan manage gua. ada stepnya, Iya. step at the same. Iya gitu. Jadi ya udahlah. Ada yang mau gue bawa ke New York nggak? Bang nanya bang, Ya silakan. mundur dikit ya. Kan Iya. tadi katanya nyangkul dulu supaya bisa hidup 3 tahun di New York kan. Iya. Untuk mengejar mimpi 441 seperti 441 tadi. Iya. Kalau misalnya nyangkul ini nggak kekumpul gitu, apa yang dilakukan namanya? Gua nyangkul terus sampai ke kumpul angka yang gue cari. Kalau misalnya nggak kekumpul nih, susah banget untuk mencapai titik itu. Apakah tetap maksa berangkat ke New York? Maksain sih. Maksain. Gue nggak pengen hidup ini nyesel. Tahu nggak lo? Oke. Gue nggak pengen. Elaborate. Jadi dulu gue waktu SMP pernah tinggal sama seorang om yang setiap hari dalam hidupnya tuh nyesel mulu. Dulu om kalau udah gini, wah sekarang om udah begini-begini. Kamu tahu nggak orang itu? Terkenal kan dia sekarang, om kenal tuh dulu tuh. Coba om gini-gini, wah sekarang om udah. Setiap hari dalam hidupnya nyesel dan agak bikin trauma. Agak bikin, gue nggak mau hidup kayak gitu. Jadi gue nggak pengen udah tua gitu, umur 80-87 terus mikir kenapa kemarin nggak gue kejar aja ya cita-cita ke New York ya. Jadi saking nggak pengen nyeselnya, ya gue kejar. Kalau duitnya nggak kekumpul, ya gue cangkul terus sampai ngumpul. And you are happy with that? I'm happy with it. It's stressful. Kasian keluarga gue udah ninggalin rumah mungkin udah 2 bulan di saat New York lagi badai salju. Jadi kondisi itu lagi rumah gue banjir. Okay. Dan anak-anak dan istri gue sendirian gitu, nggak ada si bapaknya gitu. Jadi it's hard mentally, tapi gue sama psikolog gue dikasih tahu untuk nggak boleh terlalu stres. Ya udah dibawa santai aja. Baru mau nanya, di bawah santai aja tuh gimana? How you cope with it? Pertama gue punya psikiater, jadi itu ngebantu. Of course, Gue punya depresan. Okay. Tapi di sisi lain ada psikolog gue bilang, lu harus percaya bahwa anak-anak lu tuh punya mental resiliency. Ini pembelajaran untuk mereka juga. Mereka nggak bisa kan tiap-tiap minta bantuan ayahnya, dikit-dikit minta bantuan ayahnya, dikit-dikit ayahnya yang harus menyelesaikan permasalahan. Mereka harus menyelesaikan permasalahan sendiri. Dan itu yang gue tanam diri gue sendiri. Setiap kali gue ngeliat kayak kemarin rumah gue banjir gara-gara pipa bocor, gue harus bilang sama diri gue sendiri, oke, jangan nyalahin diri lu. Inilah kesempatan anak-anak sama istri lu untuk belajar mengatasi masalah ini. Ya udah. So I have to be disciplined in telling myself that. Gitu. Oh. Gimana ya bang? Ya silakan. Setelah membunuh banyak panggung-panggung kecil dan besar, Iya. apalagi udah 10 solo apa? Special show. Special show. Sekarang kalau manggung masih ada ketakutannya nggak? Atau ada yang Nggak ada. dirasakan? Nggak ada, udah Nggak ada. santai aja Iya. manggung. Iya. Semua teman-teman gue yang anak stand up juga bingung. Karena mereka suka deg-degan kalau mau manggung, tapi gue udah nggak ada deg-degan. Nggak tahu gue saking sukanya ngelawak. Termasuk di New York. Termasuk di New York. Apalagi di New York. Di New York itu gue biasa banget manggung di depan 4, 5, 7 orang. Pas ketemu 70 orang tuh happy. Kebayang nggak? Makin banyak kalau makin happy. Iya. Bukan karena makin grogi. karena lu iya benar. Karena ya Allah gue tiap hari ketika open mic isinya cuma 14, 15 gitu. Jadi ketemu orang tuh happy. Dan open mic itu di New York itu nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan bikin open mic yang nonton kan orang umum gitu ya. Kalau di New York tuh yang nonton komedian juga. Jadi cuma ada 15 komika yang mau open mic. Ya udah 15 itu. Nggak ada yang ketawa.